Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Tribuners dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Bincang Kesehatan yang kali ini spesial, tayang di Tribun Sumsel dan IG-nya Dr. Faryantono SPOG. Nah, pembicaraan kita hari ini sangat menarik, yaitu menuju kehamilan dengan program bayi tabung. Tamu yang telah hadir bersama saya adalah Dr. Faryantono SPOG, subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi MM. Selamat siang, pagi, malam, Dok. Ya, selamat siang. Iya, ketemu lagi kita, Dok. Waktu itu kita bicara soal pejuang garis 2. Nah, kali ini kita spesial menuju kehamilan dengan program bayi tabung, Dok. Program bayi tabung makin sering dibicarakan. Contohnya yang paling geras itu adalah Anissa Pohan yang umurnya 44 tahun bisa hamil lewat program bayi tabung. Nah, sebenarnya apa sih itu, Dok? Bayi tabung itu apa dan seperti apa sih bayi tabung itu, Dok? Silakan, Dok. Jadi bayi tabung itu adalah satu atau sering juga disebut dengan IVF ya, in vitro fertilisasi. Itu adalah suatu program ingin hamil dengan berbantu. Artinya kehamilan terjadi dengan sel telur diambil langsung dari ibu, sperma dikeluarkan dari bapak, ditemukan di laboratorium dan sampai diproses menjadi terbentuknya embrio. Nah, embrio tersebut setelah terjadi embrio baru dimasukkan ke rahim ibu. Kembali ke rahim ibu. Oke. Nah, siapa saja sih, Dok, yang membutuhkan program-program bayi tabung seperti ini? Apakah yang memang sulit atau seperti apa, Dok? Yang pasti semua pasangan suami istri yang sah boleh melakukan program bayi tabung. Nah, cuman kan program bayi tabung ini saat ini banyak dilakukan pada pasangan-pasangan yang susah hamil atau infertil. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pasangan-pasangan yang baru menikah atau yang berhubungan jarak jauh atau jarang ketemu ya boleh juga melakukan program bayi tabung. Jadi program bayi tabung itu bukan dijadikan jangan dianggap bahwa program bayi tabung itu adalah jalan akhir menuju kehamilan. Iya, selama ini kayak gitu ya, Dok. Bukan. Jadi program bayi tabung itu merupakan salah satu pilihan bagi pasangan suami istri yang ingin cepat hamil. Iya. Jadi nggak yang susah, yang berjuang bertahun-tahun tapi memang baru gitu ada ya, Dok? pada kasus-kasus tertentu pada pasangan yang sulit hamil atau infertil ya memang harus dilakukan bayi tabung. Misalnya pada kasus yang spermanya jelek sekali atau pada pasangan yang perempuannya, wanitanya saluran tubuhnya bermasalah. Iya. Dok, apa sih mitos yang paling sering dokter dengar tentang bayi tabung dan yang mungkin perlu diluruskan ya? Mungkin dokter sering ya dengar pasien yang baru datang atau apa yang perlu diluruskan misalnya, Dok? Yang perlu diluruskan ya bahwa pasien bayi tabung itu pasti hamil ya, belum tentu juga. Tapi peluang kehamilannya besar, tapi tidak 100% hamil. Nah, itu yang perlu diluruskan. Dan juga perlu diluruskan bahwa bayi tabung itu bukan jalan akhir menuju kehamilan. Bayi tabung adalah salah satu pilihan untuk menuju kehamilan. Ya, oke. Apa saja yang tanda dan kondisi medis yang biasanya membuat pasangan akhirnya direkomendasikan untuk menjalani program bayi tabung, Dok? Ya, yang pasti pada pasangan-pasangan yang sudah lama menikah atau infertil dan sudah mencoba tahapan-tahapan program hamil dengan obat-obatan atau dengan inseminasi, mungkin dia sudah capek menunggu kan, ya boleh dilakukan bayi tabung. Kedua juga pada pasangan-pasangan yang ingin, sekarang kan banyak pasangan sudah punya anak laki semua, 4 misalnya, anak kelimanya mau perempuan. Nah, dengan bayi tabung itu peluang keberhasilannya 99%. Karena pada bayi tabung itu bisa dilakukan pemilihan jenis kelamin dengan melalui proses namanya PGTA. Nah, itu yang perlu dipahami buat bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen punya anak dengan atau gender yang pasti ya lakukanlah bayi tabung. Itu dia, Dok ya. Nah, Dok, seberapa penting pemeriksaan awal nih, Dok? Ini kan kalau bayi tabung tuh ada tahapannya, Dok. Nah, boleh dokter jelaskan. Jadi tahapan-tahapan bayi tabung itu ya pertama screening ya. Screening itu ya artinya screening dari penyakit, HIV, sipilis, dan penyakit kelamin lainnya.
dan juga di screening pada faktor usia dengan melihat berapa banyak telurnya dengan pemeriksaan AMH, screening juga dengan pemeriksaan sperma. Nah, terus tahapan selanjutnya nanti akan pada pasien tersebut pada haid hari kedua akan dilakukan stimulasi. Stimulasi itu tujuannya untuk memperbanyak telurnya. Ya. Dilakukan penyuntikan obat-obatan, hormon, mungkin bisa sampai 10 sampai 12 hari, tergantung dari respon dari pasien tersebut. Jadi tujuan penyuntikan itu tadi seperti kata saya, membuat telurnya optimal dan mendapatkan telur yang sebanyak-banyaknya. Karena mengapa harus banyak? Ya dengan harapan banyak bisa mendapatkan peluang embrio lebih banyak. Dan juga perlu diketahui bahwa sekarang tuh proses bayi tabung itu bukan tahapannya bukan hanya untuk sekali saja. Jadi embrio itu bisa disimpan. Jadi misalnya nanti kedepannya dapat 5 embrio, ya bisa dipakai untuk beberapa kali kehamilan. Misalnya transfer 1 masih sisa 4. Nah, setelah tadi proses penyuntikan, nanti 2 hari setelah penyuntikan akan dipanen telurnya atau ovum pick up, artinya telurnya diambil, dilakukan pengambilan telur dan pada saat yang bersamaan suami akan mengeluarkan sperma. Nah, setelah sperma didapat, telur didapat, nanti akan dilakukan proses pembuahan di laboratorium oleh embriolog ya, 3 sampai 5 hari. Setelah 3 sampai 5 hari nanti akan didapatkan embrio berapa yang didapatkan. Nah, setelah itu bisa langsung ditransfer atau bisa juga disimpan, dibekukan. Mau ditransfernya nanti dengan siklus haid selanjutnya atau kapan pasiennya siap untuk ditransfer. Jadi begitu proses tahapan-tahapan bayi tabung. Nanti setelah ditransfer ditunggu hasilnya 2 minggu. Apabila hasilnya 2 minggu dinyatakan pemeriksaan beta HCG-nya positif atau bagus, ada angkanya, ya pasien sudah dinyatakan hamil. Ya, kalau sudah hamil ya sama aja dengan hamil alami. Itu. Berarti prosesnya itu mungkin sekitar 2 minggu gitu ada kah? Ya, dari proses pengambilan, dari penyuntikan sampai pengambilan ya 2 minggu. Kemudian baru ditransfer. Kemudian ditunggu hasilnya. Nah, bisa langsung ditransfer atau bisa disimpan dulu, nanti ditransfer pada saat siklus haid selanjutnya. Betul-betul siap gitu deh ya? Ya, tapi sekarang kebanyakan ditunda, disimpan dulu, baru ditransfer pas ibunya mau atau pada kondisi dinding rahimnya bagus. Iya. Pas menunggu itu memang ada apa syarat-syarat tertentu dok, misalnya harus apa tuh, ibunya harus fit atau apa? Yang pasti pola hidup sehat, ya fit, nah pasti sehat, ya pola hidup sehat yang penting, karena pada proses penempelan itu banyak hal-hal yang faktor yang menentukan. Proses yang mana yang paling krusial dok? Maksudnya yang sangat menentukan proses keberhasilannya? Yang sangat menentukan itu proses keberhasilan itu adalah pada saat penyuntikan atau stimulasi dan proses pada saat transfer. Oh iya, itu dok ya. Nah, kadang-kadang yang tidak berhasil itu kenapa dok? Kebanyakan yang tidak berhasil itu ya karena kualitas embrionya. Kualitas embrio itu banyak ditentukan oleh faktor ya umur, usia, terus faktor juga mungkin penyakit-penyakit penyerta, dan juga banyak kegagalan juga pada proses penempelan karena dinding rahimnya tidak adekuat. Iya. Ada yang sekali jadi dok, ada kasus-kasus yang pernah dokter tangani? Ada, banyak. Ada, banyak ya. Iya. Nah, tentang usia dok, yang paling bagus maksudnya proses bayi tabung ini ada rentang usia nggak? Jadi angka keberhasilan paling tinggi ya pasti ya usia muda lah ya, karena kualitas di bawah berapa? 40? Di bawah 35. Karena telurnya masih banyak, kualitasnya masih bagus. Ya seiring dengan usia di atas 35 ya presentasinya lebih sedikit rendah, dan telurnya karena peluang untuk mendapatkan telurnya lebih sedikit. Mungkin kalau di usia di bawah 35 tahun bisa kita dapat 10 sampai 15, ya mungkin kalau usia di atas 35 atau bahkan 40 ya mungkin di bawah 5 bisa. Kayak jadi kan, yang itu ya, Bu Anissa Pohan ya. Iya, jadi peluangnya kan lebih. Tapi nggak kemenutup kan di atas 40 bisa dok ya? Kayak ada, banyak. 44 tahun 44 ada. Selama masih menopause ya dok ya?
Gimana dok? Tapi biasanya kalau di atas 45 Oh, udah nggak bisa. jarang. Maksimal lah 45 Di dok bawah ya. 45. Oke. Mm-mm. Nah, bagaimana peran sperma berkualitas nih dok? Kan kalau tadi lebih kepada ibunya supaya lebih siap untuk menerima transfer. Nah, untuk sperma seperti apa dok? Jadi sekarang ini justru dari kasus infertil itu paling banyak penyebabnya dari sperma. Yang Sperma. tidak berkualitas tadi. Iya, banyak sperma itu banyak kualitasnya kurang, banyak yang mati dan banyak kelainan bentuk ya. Pasti itu kaitannya dengan pola hidup lah ya. Nah, itu bisa diperbaiki dok. Yang memperbaiki pola hidup. Maksudnya di apa istilahnya itu di suaminya dikasih Obat, stimulus dulu suplemen, ya. gitu ya dok ya. Tapi itulah kelebihannya bayi tabung. Bayi tabung itu kan sperma itu kan yang dikeluarkan kan jutaan. Ya. Nah, pada bayi tabung ini mengapa pada kasus-kasus yang spermanya jelek ekstrim atau jumlahnya sedikit dianjurkan? Karena pada bayi tabung itu kan sperma yang dibutuhkan hanya beberapa Saja. Sedangkan sperma itu pada saat ejakulasi itu kan yang dikeluarkan jutaan. Jadi untuk pemilihannya harusnya bisa lebih selektif ya. Dan pasti kalau udah jadi itu memang sperma yang berkualitas ya, Iya, Dok, ya? pemilihannya pasti yang diantara semuanya pastinya dipilih yang paling terbaik. Oke. Apakah ini ada pertanyaan dari ini Rizkana Live, Dok? Kita buka pertanyaan ya. Kita buka pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang program bayi tabung untuk bisa menuliskan di IG-nya Dr. Faryantono. Oke, Dok. Nah, bayi tabung ini kan banyak faktor ya dok ya, termasuk juga psikologis. Nah kadang-kadang kan ada pasien yang merasa menyalahkan diri sendiri, kadang dok ya karena psikologisnya stres, kemudian juga mungkin ada tekanan-tekanan lain. Apa yang dibutuhkan ketika menjalani program bayi tabung untuk pasangan suami istri ini dok? Ya yang pasti kita pun harus sebagai umat yang beragama ya harusnya kita berpikiran bahwa semuanya kan sudah digariskan. Jadi memang kalau energi negatif ya hasilnya negatif. Iya, jadi kalau menurut saya ya berprasangka aja yang baik. Karena prasangka yang baik itu kan jadi doa. Betul. Banyak ibu-ibu nih dia sudah melakukan program hamil bayi tabung, tapi dia masih berprasangka tidak hamil kan? Artinya tidak ada keyakinan. Nah kadang-kadang hal-hal tersebutlah yang membuat jadi stres. Harusnya jalani saja, pasrah, harus yakin. Ya mudah-mudahan kalau yakin ya hasilnya bagus. Yang penting kan kita sudah melakukan ikhtiar ya sesuai dengan dengan jalannya. Dok, nah kebanyakan orang melakukan program bayi tabung itu ke luar negeri, mau ke Singapura, mau ke Malaysia, dok. Nah ini di Palembang tuh bisa nggak sih dok program bayi tabung yang bisa sesukses di luar negeri gitu dok? Jadi di Palembang ini ya sudah ada program, ada tempat bayi tabung. Bayi tabung itu sebenarnya milik kami beberapa dokter fertilitas di Palembang. Membuat suatu bayi tabung di Rumah Sakit Siloam namanya Blastula. Kebetulan saya sebagai direkturnya dan alhamdulillah Blastula IVF itu sudah terbentuk 5 tahun. Kemarin pada tanggal 21 Januari ulang tahun yang kelima. Dan alhamdulillah dari tahun 2023, 2024 dan 2025 persentase keberhasilannya di Indonesia nomor 1. Nomor 1. Persentase kehamilan. Ya. Rumah Sakit Siloam Palembang. Wah. Ya. Jadi harusnya masyarakat Palembang tidak usah susah-susah ke luar negeri karena di Palembang sudah ada klinik bayi tabung yang sudah diakui. Ini sampai ini berapa dok bayi tabung yang sudah di? Kemarin tahun 2025 kami sudah mencapai siklus 400 lebih per tahun. Per tahun. 420-an sekian. Nah, jadi terus juga sudah menghasilkan bayi yang lahir
lebih dari 500. Oke, banyak berarti ya, Iya. Dok? Heeh. Ternyata program bayi tabung ini memang jadi salah satu pilihan ya, Dok ya, untuk Iya. bisa segera memiliki buah hati tadi ya. Nah, tentang harga nih, Dok. Ini paling berat nih soal. Tapi kalau memang sudah berkeinginan kuat kan itu tidak menjadi Jadi masalah sebenarnya. program bayi tabung ya kalau di Palembang ini ya berkisar antara 100 sampai 150. Oke. Jadi apa yang membuat biaya yang bertambah ya tergantung usia. Usianya semakin tua, dosis obat yang diberikan semakin tinggi. Jadi otomatis Makin mahal, harga Dok ya. obatnya bertambah. Iya. Oke. Tapi dibandingkan ke luar negeri ya sama aja kan. Sama aja. Kalau kita sebagai masyarakat Palembang, tinggal di Palembang, mentalnya pasti beda kalau dengan kita berobat bukan di tempat keluar. Ya kalau nggak masyarakat kita yang mensupport, siapa lagi enggak? Iya, iya, iya. Bahkan mungkin dari luar Sumsel ya, Dok? Banyak ke Banyak Palembang? sudah. Udah banyak ya, Dok? Oke. Oke, Dok. Terkait gaya hidup dan persiapan untuk melalui program bayi tabung ini, Dok. Apa sih pola hidup yang perlu disiapkan sebelum dan selama mengikuti program bayi tabung, Dok? Menurut dokter? Yang pasti syarat bayi tabung ya, karena banyak juga pasien itu datang nggak ada buku nikah. Oh, Jadi syarat bayi tabung itu sudah ditetapkan dari Kemenkes itu harus ada buku nikah. iya. Karena pasien saya pernah sudah suntik sampai hari keberapa, ternyata buku nikahnya nggak ada, jadi kan sayang mubazir kan. Itu yang pasti. Yang kedua, artinya pasangan suami istri yang sah, yang ada buku nikah, terus sehat, nanti ada screeningnya itu, terus ya pasti ya kita harus ini juga, maksudnya itu harus realistis ya usia ya. Iya. Usia kalau menurut saya kalau ada wanita di atas 45 ya peluangnya kan agak kecil. Kalau di bawah 45 masih. Nih, terus juga yang pasti masih ada telurnya. Untuk menilai telur masih ada apa tidak itu bisa dilihat dengan kadar hormon AMH atau dengan USG transvaginal dengan menghitung jumlah telurnya. Dan juga sperma. Sperma harus ada atau azoospermia yang kadar hormonnya normal. Iya. Itu syarat yang utama ya. Nah, tentang pola hidup tadi, Dok? Pola hidup itu sebenarnya diterapkan sebelum menuju ke program bayi tabung. Iya. Sebenarnya sih Supaya kalau spermanya bagus tadi, Dok ya. ya sebenarnya kan kadang-kadang kan jarang orang datang belum program hamil alami tiba-tiba langsung bayi tabung tuh sangat jarang kan. Iya. Pasti kan mereka rata-rata pasien sebelumnya sudah program hamil, misalnya dengan obat-obatan atau dengan inseminasi, harusnya sudah pola hidup sehat sebelumnya. Oke. Ya, apakah ada pertanyaan? Belum masuk? Itu dia, Dok. Nah, nih, ini kita coba bacain ya dari YIK82YIK. Dok mau nanya, kalau dicek spermanya bagus sekarang, nah kalau ke depannya apakah masih bagus 1 tahun yang akan datang gitu? Nah, ini, Dok. Jadi Ngerti nggak dia? ya, jadi kadar itu kualitas sperma dan jumlah sperma itu sangat fluktuatif. Alangkah baiknya kalau sudah lebih dari 1 tahun diperiksa ulang. Ya, sangat fluktuatif. Belum tentu kalau tahun lalu bagus ya belum tentu tahun ini bagus. Karena sperma sangat fluktuatif. Oke. Makanya tadi kalau lagi bagus-bagusnya disimpan aja, Dok ya. Iya. Biar dibutuhkan gitu ya. Itu kadaluarsa nggak, Pak, Dok, yang disimpan? Enggak, bisa di freezing, bisa. Oh, bisa ya. Oke. Iya. Sekarang bisa semua. Sekarang telur pun bisa di freezing. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba kayak Luna Maya gitu kan, disimpan dia di Dia belum freezing. nikah mau udah nyimpen duluan, Dok. Iya, bisa sekarang. Bisa ya. Sperma Karena pun dia bisa. Tersangkut umur juga kan 42 kalau nggak salah Luna Maya itu. Jadi bisa, sperma pun bisa sama. Bisa disimpan. Oke. Dan kadaluarsanya itu nggak bertahun-tahun ya, Dok? Ya di sini baru 5 tahun, nggak tahu kalau masih aman. Oke. Ini ada pertanyaan kedua, Dok, dari Tezatiksi. Dok, kalau penderita PCOS, apa nih, Dok, bacanya? Penderita PCOS PCOS apakah sangat membantu dengan bayi tabung ini? Apa sih, Dok, PCOS? PCOS itu adalah suatu kelainan hormonal di mana
siklus mennya jadi tidak teratur dan telurnya tuh kecil-kecil. Iya, iya, iya. Jadi nggak subur dia. Jadi memang salah satu pilihan terapi untuk hamil pada kasus PCOS adalah bayi tabung. Karena itu tadi Kalau dia gagal terapi dan gagal hamil dengan program hamil obat-obatan, salah satu pilihannya ya bayi tabung memang PCOS. Jadi boleh bayi tabung. Kalau dengan insem dulu dok? Boleh aja. Bisa aja. Iya. Apa sih beda insem sama bayi tabung dok? Jadi kalau bayi tabung seperti saya katakan tadi, telurnya diambil keluar, sperma diambil keluar, ditemukan di laboratorium jadi embrio. Ya, betul. Sudah jadi embrio baru ditransfer ke rahim ibu. Sedangkan kalau inseminasi itu ditemukannya di dalam. Iya, sperma aja dicuci, spermanya dikeluarkan, akan di washing, dipilih spermanya, sperma yang bagus dimasukkan ke rahim ibu. Jadi proses pertemuan antara sperma dengan telur masih di dalam, entah terjadi pertemuan atau tidak kan kita tidak bisa menilai. Nah itu jadi sangat beda. Kalau inseminasi masih tetap proses alami. Kalau bayi tabung namanya berbantu, memang buatan. Makanya dibilang bayi tabung dok Iya. ya? Iya. Oke. Kalau belum ada pertanyaan lanjut, kita coba tanya lagi sama dokter. Dok, Ini riwayat. ada lagi nih. Dari Evi Kristiawati, dok, apakah laki-laki dengan riwayat operasi hernia bisa berpengaruh ke hasil spermanya? Jadi tetap untuk menilai sperma itu, walaupun itu tetap dianalisa sperma, artinya sperma dilakukan pemeriksaan. Apakah laki-laki dengan riwayat operasi hernia bisa mempengaruhi spermanya? Ya bisa, kualitas sperma. Bisa ya dok? Bisa. Tapi bisa juga Juga tidak. Iya. Makanya untuk jangan patokan bekas operasi atau tidak, lakukan aja pemeriksaan sperma. Sebenarnya pemeriksaan sperma kan gampang. Iya. Nggak Tinggal susah. dikeluarin. Iya. Asal memenuhi syarat, dikeluarin, setengah jam keluar hasilnya. Oh gitu dok ya. Iya, iya, iya. Oke, nah dok, ada pesan nggak dok buat pejuang-pejuang buah hati ini? Apalagi kan kadang-kadang di masyarakat tuh kan kalau baru kawin, kapan punya anak? Kapan ini, kapan itu, ya pokoknya nggak tekanan-tekanan sosial lah istilahnya dok ya, memberi semangat kepada pasangan-pasangan yang belum memiliki buah hati ini dok. Apa cara supaya lebih kuat dan lebih bersemangat untuk program bayi tabung misalnya dok? Ya sebenarnya sih yang menjadi halangan program bayi tabung kan masalah biaya. Ya. Kadang-kadang pada kasus-kasus tertentu seperti kata saya tadi, saya sering juga di klinik saya pasangan dengan spermanya yang jelek sekali, ya dengan misalnya seorang OB, kan tidak mungkin kita mengatakan harus bayi tabung, kan berat kan. Ya jadi tetaplah, ya kita harus tetap semangat lah, tetap doa, semuanya itu kan digariskan tadi. Digariskan, ada juga pasien saya yang spermanya jelek, mau bayi tabung, dia pola hidup sehat, 9 bulan kemudian dia datang hamil. Padahal sudah alami dok ya? Alami. Ya dia mungkin dia memperbaiki pola hidupnya benar. Betul. Spermanya hanya jumlah di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta. Secara teori kalau di bawah 1 juta itu sangat sulit untuk hamil alami. Nah dia sudah mau niat bayi tabung. Mungkin dia selama menunggu itu mengubah pola hidup gaya sehat. hidup tadi ya. Akhirnya hamil alami dia. Iya. 9 tahun dia nikah. Jadi semuanya kan tidak menutup kemungkinan kan. Iya. Ya kecuali kalau sudah menopause hamil nggak mungkin. Ya, kayak saya ini udah menopause. Oke, masih adakah pertanyaan? Kita masih tunggu ya. Aisyah Mutiara 136 dok, kalau inseminasi itu peluang keberhasilannya berapa persen? Nah ini tadi baru kita omongin dok. Jadi inseminasi itu kalau secara teori ya peluang keberhasilannya 25-30%. Kalau bayi tabung itu di Palembang angka keberhasilannya 67%. Insya Allah berarti ya dok ya? Bukan, dengan memang izin Allah. Iya, enggak dari yang prosesnya. Bukan dari seluruh pasien yang ada di Palembang. Iya. 67% yang berhasil. Iya. Makanya di Palembang termasuk tinggi angka Nomor keberhasilannya. 1 tadi dok ya? Iya, 66,67%. Jadi kalau memang mau coba inseminasi boleh aja ya, kayak tapi tadi tingkat keberhasilannya ya, itu tingkat keberhasilannya memang tidak sama dengan bayi tabung. Iya.
Oke, ada dari Adelia Larasati, dokter, apa penyebab transfer embrio gagal? Sering gagal mungkin, dok? Transfer embrio gagal itu maksudnya pada saat Mungkin transfer apa ya? nggak jadi transfer atau sudah ditransfer tidak hamil? Apa penyebab transfer embrio gagal ya, dok? Maksudnya mungkin dari yang ditemukan di luar kemudian ditransfer Iya, ke jadi dalam. kalau sudah ditransfer atau belum? Kalau sudah ditransfer ya tadi seperti saya omongkan mungkin kualitas embrionya atau kualitas endometriumnya. Tapi kalau transfer gagal tuh bisa juga artinya mau ditransfer nggak bisa berhasil kan? Ya, ada mungkin sudah dimasukkan, dok, tapi Nggak hamil. nggak berbuah. Nggak hamil yang tadi penyebabnya mungkin kualitas embrionya dan juga bisa juga dari faktor endometriumnya atau dinding rahimnya. Oh, iya. Berarti Gitu. mungkin permasalahannya di perempuan ya, dok, kalau sudah di dalam. Enggak juga. Nggak juga. Kan embrio itu dari sperma dan Oh, iya, iya. telur. Telur. Kayak kata saya tadi, faktor usia kan bisa menentukan Mm-mm. kualitas. Memang pada saat di awal bagus, tapi dia dalam perkembangan mungkin dalam 2 minggu jadi nggak bagus. Saya banyak, seperti kita nanam tanaman lah. Iya, iya. Kita ambil bibit yang unggul, dari 10 bibit yang unggul itu kita tanam, bisa aja di awal bagus kan, pas pada hari ke 10 ada yang tumbuh terus, ada yang mati. Ya sama aja kayak gitu, padahal di awal kita lihatnya bagus kan. Nah jadi banyak faktor itu faktor yang menentukan itu biasanya karena usia, ya pada kasus-kasus misalnya PCOS itu kualitas telurnya agak kurang. Nah Jadi banyak faktor jadi ya, faktornya banyak. Iya. Oke, kita coba ini Indah Fitria, dok. Kalau kedua tuba falopi tersumbat, apakah masih bisa diobati dengan obat-obatan dan hamil alami, atau hanya bisa dilakukan bayi tabung? Jadi kalau tuba falopi tersumbat itu, jadi kita balik dulu pada ininya ya. Apa fungsi tuba itu? Fungsi tuba itu adalah tempat pertemuan antara sperma dengan telur. Telur. Jadi kalau tubanya itu tersumbat, artinya telur sama spermanya nggak bisa ketemu. Kalau nggak ketemu ya artinya tidak terjadi pembuahan. Nah jadi pertanyaannya ini, apakah bisa diobati dengan obat-obatan? Nah jadi kalau buntu itu kayaknya nggak bisa Harus pakai obat-obatan. dioperasi Ya mungkin harus, ya, Dok? artinya kita harus kalau Membuka kita bahasanya jalan. harus membuka jalannya atau Iya. menjebolnya. Ya, kalau menjebolnya bisa dilakukan tindakan, misalnya dengan rekonstruksi tuba dengan laparoskopi. Tapi namanya dibenerin ya bisa berhasil, bisa tidak. Resiko tinggi. Iya, kalau dia tidak berhasil ya tetap buntu, ya artinya nggak bisa hamil alami. Makanya Misalnya kalau gini nggak mens ya, dok? enggak, mens tetap. Oh, tetap mens. Iya, mens. Ini sama aja kayak kalau ibu-ibu yang disteril, Oh. di tubektomi. Nah, itu kan saluran tubanya yang diputus. Jadi saluran tubanya, jadi telurnya sama sperma nggak bisa ketemu. Nah, jadi makanya bayi tabung itu kan telur ditarik keluar, sperma tarik keluar, ditemuin di luar. Jadi ya kalau tubanya tersumbat, ya nggak bisa hamil alami. Oh, jadi kalau kasusnya kayak gini memang jalan satu-satunya lewat bayi tabung ya, dok ya? Apa? Jalan satu-satunya lewat tabung kalau Iya, prosesnya seperti itu. harus Kalau bayi tabung. kondisinya seperti itu. Nah, itu yang harus bayi tabung. Oh, iya, iya, iya. Itu mungkin buat yang pertanyaan tadi ya, jawabannya memang satu-satunya jalan bayi tabung, kecuali dia mau Iya. operasi tadi, dok. Iya. Dan itu jalannya panjang mungkin, dok ya. Nah, ini satu lagi Jembrengin. Ini dari Jembrengin. Halo dok, saya Yusuf mau tanya apa saja risiko dan efek samping yang mungkin bisa terjadi selama proses bayi tabung. Terima kasih. Jadi efek samping yang utama dari bayi tabung itu adalah pada saat penyuntikan itu terjadi hiperstimulasi, telurnya jadi banyak banget. Jadi itu namanya OHSS. Nah itu yang efek samping dari bayi tabung. Tapi OHSS itu juga jarang terjadi, kalaupun terjadi ya. Kasus-kasus mungkin Ya. ya, per kasus ya. Saya pernah mengalaminya, tapi alhamdulillah tidak ada masalah lah. Jadi hampir risikonya tuh Resikonya nyeri aja sih, itu. Nyeri berlebihan sama perutnya kembung. oh iya iya. Karena dia over telurnya itu jadi penuh cairan. Oh iya iya. Ya, tapi tapi itu itu mungkin enggak. berlangsungnya sebentar gitu ya, dok. Ya biasanya sampai 4-5 hari. Oke, mudah-mudahan menjawab ya dari Pak Yusuf tadi. Ada lagi nih dari Wulan
Dok, kalau di USG aman, transvaginal aman, hasil apa tuh dok? HSG. HSG juga aman, namun belum kunjung hamil. Kenapa ya dok? Ya, jadi untuk hamil itu ya bukan cuman anatominya saja yang bagus, saluran tuba bagus, tapi kan ada faktor hormonal, ada faktor sperma. Kalau faktor hormon ya bisa dilihat dulu apakah kualitas telurnya atau ukuran telurnya belum memenuhi kan. Jadi untuk hamil itu ya bukan hanya secara anatomis, Iya. secara hormonal juga harus dilihat. Oke. Ada lagi nih dari Usman Wela Alnaya. Dok, kalau program bayi tabung bisa nggak jadi kembar? Wah, Bisa. ini anak kembar 5 lagi bisa ya dok ya? Bisa. Kalau mau gimana dok, jawablah dok. Ya bisa, program bayi tabung bisa kembar lah. Biar sekalian kan maksudnya, biar nggak ini gitu dok ya? Ya, Kasus-kasus itu kan banyak sebenarnya, kayak siapa ya? Saya pernah baca. Memang ya kalau memang ini bisa ya dok ya? Bisa. Itu diminta itu nambah nggak dok biayanya? oh enggak lah, itu kan langsung ditransfer. Enggak ya dok ya? Enggak. Bonus lah ya? Iya. Oh, kembar Kalau 3. kalau bayi tabung itu pemilihan gender yang kena biaya lagi. Oh iya iya iya. Iya. Kembar Kalau- laki-laki perempuan gitu. Enggak, misalnya mau milih harus perempuan gitu. Oh. Nah itu kena biaya karena ada pemeriksaan lagi, Gitu. pemeriksaan kromosom. Iya. So, kalau kembar ini enggak? Enggak, tergantung ibunya mau transfer berapa. Tuh bisa tuh kalau mau pesen kembar, karena sekalian dok ya, jadi nggak lagi program tabung kedua kali gitu ya, kalau mau langsung 2, 3 gitu ya. Ya kalau misalnya masih ada pertanyaan kita masih tunggu. Dok, harapan dokter terhadap edukasi masyarakat soal infertilitas dan bayi tabung ada apa dok? Jadi memang saat ini kasus infertil itu sangat banyak. Pasangan usia muda sangat banyak yang susah hamil. Nah, jadi pesan saya ya berobatlah memang yang sesuai dengan kompetensinya. Karena masih banyak pasangan suami istri berobat perutnya diurut-urut. Ya. Terus masih mendengarkan disuruh neneknya diurut, padahal mungkin awalnya cuman siklus haidnya aja yang terganggu. Ah. Gara-gara diurut saluran tubanya yang buntu, diputar melintir kan kasusnya, Bang. banyak. Masya Allah. Nah itu padahal sebenarnya nggak ini kan, karena nggak sabar, mungkin baru 3 bulan udah diurut perutnya. Iya iya. Awalnya nggak ada apa-apa kan. Nah, jadi juga kalau untuk pasangan suami saya juga harus semangat, pola hidup sehat. Ya. Sekarang ini banyak sekali kasus-kasus susah hamil tuh pada perempuan tuh penyebab PCOS Dan kayak tadi ya. ya dan sperma. PCOS itu ya penyebabnya karena pola hidup, karena makannya Instan. ya makannya nggak sehat, kurang nggak pernah olahraga. Sperma Nggak pun pernah gitu. olahraga. Sperma yang jelek itu kualitasnya rata-rata pola hidupnya tidak sehat, merokok, nggak pernah olahraga. Jadi sebenarnya pola hidup sehat itu yang sangat mempengaruhi kasus infertil. Jadi ya, buat teman-teman yang mau menikah, sudah punya program ini, perlu diperhatikan soal pola hidup ya. Iya. Pola gaya hidup tadi. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak, kita sudah ada di penghujung acara. Dan sekali lagi dok, saya minta mungkin disimpulkan dari apa yang kita omongin dari depan tentang program bayi tabung, terutama untuk di Kota Palembang dok. Jadi untuk pasangan suami istri yang susah atau belum mendapatkan keturunan, jangan ragu-ragu, di Palembang sudah ada program bayi tabung. Program bayi tabung itu suatu program menuju kehamilan yang prosesnya cepat dan tidak harus melalui tahapan-tahapan yang lama. Di Palembang sudah ada, dan alhamdulillah angka keberhasilan bayi tabung di Palembang di Blastula IVF itu termasuk yang tertinggi di Indonesia. Jadi pasangan suami istri yang ingin program bayi tabung tidak perlu lagi ke kota-kota lain atau bahkan ke luar negeri. Ya. Di Palembang sudah ada.
Oke, makasih Oke, Dok ya. terima kasih. Ya. Oke, demikian teman-teman Tribuners bincang kita dengan Dr. Variantono, spesialis SPOG di Kota Palembang. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita buat pejuang-pejuang garis 2 dan pejuang buah hati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.